build up yang menarik. Tadi sudah kita sebut, Ivar Jenner turun untuk menjemput bola, misal dari posisi Hernando, Sandy Walsh spread out, ataupun sebagai CRB, center right back. Nah, dia bergerak seperti ini. Tom Haye tentu yang berada di sektor tengah didampingi oleh beberapa pemain bergantian. Misalnya Marcelino turun, Asnawi naik. Seperti ini dia skemanya. Sandy Walsh tetap bisa menjaga sisi kelebaran dari timnas Indonesia. Atau kita balikkan lagi, Asnawi seperti ini, Marcelino seperti ini, Ragnar Oratmangun turun ke bawah. Timnas Indonesia bermain sangat amat proaktif saat melawan Tanzania, membangun serangan dari posisi penjaga gawang, back lini tengah hingga lini depan untuk menghasilkan sebuah peluang. Namun dari sisi hasil, Timnas Indonesia harus puas bermain imbang dengan skor 0-0. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Coach Sintayong lewat sesi preskon selesai pertandingan Timnas melawan Tanzania, tekankan tidak terlalu melihat hasil pertandingan ini. Yang dilihat bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh pemain di atas lapangan, lalu sentuhan terhadap bola, dan fisik pemain yang diberi kesempatan ketika bermain. Perlu kita ketahui teman-teman, Timnas Indonesia senior kita sudah lama tak berkumpul bersama-sama. Meskipun ada beberapa pemain senior kita yang belum lama ini bersama Timnas U23 sudah berkumpul. Oleh karenanya, menghadapi Tanzania dalam label training match ini sangat amat penting untuk menyatukan apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong tadi dalam persiapan menghadapi laga Irak dan Filipina. Dari sisi track record, ketika Timnas Indonesia dikumpulkan oleh Coach Sintayong lalu menghadapi event-event tertentu atau laga FIFA friendly match tanpa adanya persiapan yang matang, Timnas Indonesia biasanya mengalami kesulitan ataupun tidak menunjukkan performa yang oke. Nah, sebelum menghadapi Irak, sebelum menghadapi Filipina, untuk memanaskan mesinnya, ini pertandingan yang sangat amat penting. Oke, dari sisi taktikal, khususnya babak pertama, permutasian posisi yang dilakukan oleh pemain-pemain Timnas Indonesia sangat amat cair. Ada dua sosok pada saat permainan proaktif yang dilakukan oleh Timnas Indonesia terlihat mencolok. Pertama, tentu Jordi Amat. Jordi Amat meskipun ia bersanding dengan dua pemain lainnya di sektor belakang, ada Rizky Ridho dan Sandy Walsh, ia kerap bergerak masuk ke sektor tengah ataupun ke depan. Tujuannya ini sudah jelas, mencoba menciptakan unggul orang di sektor tengah. Ini sudah pernah dilakukan Jordi Amat beberapa kali, bukan pertama kali. Yang terpenting dari peran yang dimiliki oleh Jordi Amat untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan elementer. Ini pernah ditunjukkan oleh Jordi Amat saat menghadapi Filipina, dan di pertandingan tersebut melakukan kesalahan-kesalahan elementer termasuk menghadapi Irak. Oke, pertama Jordi Amat. Yang kedua, Ivar Jenner. Ivar Jenner sering merapat ataupun mendekat ke posisi 3 back dari Timnas Indonesia ataupun penjaga gawang Timnas yang diisi oleh Hernando. Jadi saat Ivar Jenner bergerak ke belakang, tentu Tom Haye yang menyisakan pemain di sektor tengah, satu pemain. Karena kan mereka bersanding dengan skema 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1, Tom Haye bersanding di atas kertasnya bersama Ivar Jenner. Ivar drop ke bawah untuk menjemput bola, menyambungkan, menciptakan link up play dari posisi penjaga gawang, back lini tengah sampai lini depan. Tom Haye akan didampingi oleh beberapa pemain dari Timnas Indonesia yang melakukan permutasian posisi. Contoh Tom Haye, tiba-tiba di situ ada Marcelino Ferdinand atau Asnawi Mangku Alam atau Raval Strike atau lagi Ragnar Oratmangun. Nah, tentu dengan cara seperti itu pemahaman
harus bisa terjaga. Ujungnya untuk apa mereka melakukan hal demikian? Ya, untuk bisa menciptakan lagi dan lagi superioritas, unggul di sektor belakang pada saat membangun serangan, kemudian unggul juga di sektor tengah untuk membangun serangan. Ketika unggul orang di sektor tengah, tercipta sebuah peluang, lalu selanjutnya mencoba memprogresikan bola ke sektor depan, yang tentu di sektor depan pun pergerakan yang sangat amat dinamis. Ragnar Oratmangun, ya, di atas kertas dituntut sebagai striker nomor 9. Namun, seiring berjalannya waktu, kadang-kadang bukan posisi Ragnar berada di sektor itu. Kadang Rafael Strike, kadang Marcelino Ferdinand. Nah, dengan upaya seperti itu tentu mencoba mengecoh nih, merusak struktur yang dibentuk oleh pemain Tanzania ketika tanpa bola. Ketika tanpa bola kan mereka pakai pola 4-4-2 yang sangat amat dalam, kadang berubah juga menjadi 4-1-4-1. Salah satu yang kurang dari pemain timnas Indonesia bagi aku di babak pertama, bagaimana tusukan-tusukan atau akselerasi. Mereka parkir bus terkesan sangat defensif Tanzania, membiarkan timnas Indonesia masuk ke jantung pertahanan, tapi karena tidak ada pemain yang melakukan akselerasi, akhirnya timnas Indonesia bermain dari sisi kelebaran, baik itu sektor kanan, sektor kiri, kemudian melakukan crossing, early crossing, cutback, ataupun umpan setengah kaki, teman-teman. Nah, itu bisa diantisipasi oleh pemain Tanzania. Pada saat serangan yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia gagal dengan skema tersebut, counter alias transisi coba dioptimalisasi oleh pemain Tanzania. Salah satu pemain yang memiliki aktor yang sangat besar, nomor 21 ada Kokola, kemudian ada nomor 8 Morisia. Nah, transisi yang dilakukan oleh pemain Tanzania ini menjadi PR yang sangat amat penting bagi timnas Indonesia U23 kita bersama Coach Sintayong beberapa waktu yang lalu. Di situ dicecar habis-habisan di Piala Asia U23. Nah, di pertandingan ini harapan kita tentu terperbaiki, ya, walaupun ada beberapa kali Tanzania berhasil mengeksekusi sebuah peluang lewat proses transisi. Harus tentu dievaluasi untuk menghadapi laga selanjutnya, teman-teman. Nah, determinasi tinggi, permainan fighting spirit yang dimiliki oleh Tanzania ini pun sebagai poin penting, poin yang sangat berharga bagi timnas Indonesia menghadapi training match ini. Kenapa? Tadi sudah kita sebut, panaskan mesin. Tentu lawan yang harus dihadapi lawan-lawan yang memiliki stamina fisik yang prima. Bagi aku, Tanzania melakukan hal demikian sehingga memacu pemain-pemain timnas Indonesia untuk cepat. Hei, sadar kok, dalam tanda petik kasar ya teman-teman ya. Hei, sadar kok pemain timnas Indonesia, cepat fisikmu tune in. Nah, dengan keadaan melawan Tanzania diharapkan fisik prima, ujungnya nanti kalau menghadapi Irak, kalau menghadapi Filipina, sudah siap merasakan bagaimana kerasnya pertandingan. Ya, pasti secara kalkulasi, secara pengalaman itu sudah dirasakan berkali-kali oleh pemain-pemain Irak. Oke, kita lihat menggunakan grafis taktikal. Di atas kertas, Indonesia gunakan pola 1-3-4-3 atau 1-3-4-2-1. Ini sudah khas dari Coach Sintayong. Di belakang ada Hernando, Rizky Ridho, Jordi Amat, Sandy Walsh, 3 back. Untuk posisi yang paling sering dicecar teman-teman di posisi yang Sandy Walsh dan Asnawi Mangku Alam, karena mereka sering membantu serangan timnas Indonesia. Tentu ketika mereka bergerak ke depan, Sandy Walsh ataupun Asnawi Mangku Alam, ya akan muncullah ruang ataupun kebocoran. Di situ terus diulang-ulangi. Kemudian di sektor tengah ada Tom Haye, Ivar Jenner. Ivar Jenner tadi sudah kita sebut menjadi sosok yang sangat penting dalam menciptakan link up play timnas Indonesia. Kemudian di sektor kanan ada Asnawi, ya meskipun bagi aku terlalu sedikit, ada beberapa kali gerasa-gerusuk dilakukan oleh Asnawi, tapi fighting spiritnya, fisiknya, salah satu yang dilihat oleh Coach Sintayong berkali-kali terhadap pemain, oke. Kemudian Sain Patinama, ya ada beberapa kesempatan yang ia dapat, tapi tidak klinis di depan gawang. Ini khas banget bagi timnas Indonesia, tidak efektif di depan gawang. Ya dari sisi attacking pun tentu harus bisa di-upgrading, ditingkatkan oleh Sain Patinama. Ya, defensif Sain Patinama bukan sering, jarang dicecar karena defensifnya oke banget Sain Patinama. Ya, memang apa yang dialami oleh Sain Patinama ini beberapa waktu lalu juga sudah kita ulas, perbandingan bagaimana
sikap attacking antara Saint Patinama dan Arhan oke dari sisi attacking, namun beberapa kali dari sisi defensif perlu untuk ditingkatkan. Namun akhir-akhir ini Arhan sudah melakukan perbaikan. Nah, Saint Patinama ya harus memperhatikan hal tersebut. Di depan ada Rafael Strike, Ragnar Ortmangun, Marcelino ini pun sangat fluid untuk melakukan pergerakan. Sedangkan Tanzania di atas kertas gunakan pola 1-4-4-2. Oke, tadi sudah kita sebut ketika tanpa bola Tanzania gunakan pola 1-4-4-2. Seperti ini. Seperti ini. Nah, timnas Indonesia gunakan skema build up yang menarik. Tadi sudah kita sebut. Ivar Jenner turun untuk menjemput bola, misal dari posisi Hernando, Sandy Walsh spread out ataupun sebagai CRB, center right back. Nah, dia bergerak seperti ini. Tom Haye tentu yang berada di sektor tengah didampingi oleh beberapa pemain bergantian. Misalnya Marcelino turun, Asnawi naik. Seperti ini dia skemanya. Sandy Walsh tetap bisa menjaga sisi kelebaran dari timnas Indonesia. Atau kita balikkan lagi, Asnawi seperti ini, Marcelino seperti ini, Ragnar Ortmangun turun ke bawah. Oke, sebaliknya lagi ada beberapa kali Rafael Strike juga melakukan hal demikian. Nah, apa tujuannya? Tadi sudah kita sebut, agar tidak kalah orang di sektor tengah. Jadi dari sektor belakang, tengah, sampai dengan depan, dengan permutasian posisi demikian, diharapkan timnas Indonesia mampu menciptakan overload, kelebihan beban di segala sisi, sehingga ketika melakukan kombinasi akan lebih mudah. Seperti ini, terus-menerus dari Hernando, Ivar Jenner, kemudian mendekat Tom Haye ataupun salah satu Marcelino Ferdinand untuk menjemput bola. Kemudian pemain-pemain lainnya melakukan pergerakan, membuka ruang, dan di situ sirkulasi dan progresif pas coba dilakukan oleh pemain timnas Indonesia. Yang menjadi persoalan ketika timnas Indonesia sulit melakukan tusukan lewat duel 1 lawan 1 ke daerah final third dari Tanzania. Jadi opsi kreativitas yang muncul cenderung lebih dari sektor kelebaran kanan dan sektor kelebaran sebelah kiri. Dan ketika timnas Indonesia pun berhasil mendapatkan peluang dari kedua sektor tersebut, efektivitas di depan gawang tidak prima. Ini kan yang menjadi PR, keluhan Coach Sintayong berkali-kali terhadap lini depan timnas Indonesia. Tapi ya, kita tadi sudah melihat bukan hasil, tapi bagaimana komunikasi, sentuhan terhadap bola yang dimiliki oleh pemain timnas Indonesia. Dan untuk babak pertama, salah satu permainan yang oke lewat build up yang dibangun oleh timnas Indonesia, dan itu tentu menjadi modal bagi Coach Sintayong bagaimana nanti untuk membongkar pertahanan Irak ataupun Filipina. Nah, di babak kedua beberapa pergantian dilakukan oleh Coach Sintayong. Misalnya Ricky Kambuaya dimasukkan. Bagi aku, kenapa dimasukkan Ricky Kambuaya? Selain memang ini untuk melihat pemain, ya Ricky Kambuaya memiliki kemampuan untuk melakukan penetrasi masuk. Ada setidaknya sekali ataupun 2 kali dilakukan oleh Ricky Kambuaya penetrasi untuk membawa bola, menggiring bola masuk di antara kerubutan lawan, teman-teman. Itu sangat oke. Needle player, pemain jarum, untuk bisa merusakkan defensif ataupun struktur pemain-pemain dari Tanzania. Nah, hal-hal seperti ini perlu dilakukan. Ragnar Ortmangun melakukannya berkali-kali. Nah, dari sektor tengah ini butuh dilakukan. Misal Tom Haye kayak Ivar Jenner di babak pertama harus melakukan hal demikian. Selebihnya melakukan misal tendangan dari luar kotak penalti. Ya, gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.